Oke, kepada semua keluarga Esa dan teman-teman yang ada di sini, kita kembali melihat tentang pengetahuan yang akan saya paparkan. Ini merupakan salah satu pengetahuan ataupun satu teknologi yang pernah hilang, dan kemudian ini adalah satu teknologi yang saya kembangkan, dan ini menjadi satu penemuan terbaru yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Nah, ini mungkin penemuan ini ya saya akan sebut sebagai orgon, dan orgon ini sendiri sebenarnya banyak ya yang membuatnya ya, atau memproduksikannya secara besar-besaran maupun secara konsumsi pribadi itu sudah banyak. Cuma perbedaannya apa sih orgon yang mereka bikin dengan orgon yang ada yang saya bikin dan akan saya paparkan di sini. Nah, kita mulai masuk ke dalam materinya. Nah, di sini kita akan lihat ya perbedaannya. Yang pasti bukan bedanya secara bentuk ya, tapi secara penjelasan juga dalam-dalamnya juga pasti akan berbeda. Oke, kita akan masuk ke halaman berikutnya. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh, kita akan mengambil sejarahnya dulu. Sebenarnya orgon itu ada ilmunya disebut orgonomi. Itu awalnya ditemukan oleh Wilhelm Reich, ya, seorang dokter, di mana beliau ini merupakan orang yang pertama kali menemukan ilmu pengetahuan mengenai orgon pada tahun 1930. Kemudian dikembangkan kembali oleh Carl Hans Wells itu pada tahun 1991. Ya, di sini 1991 berarti tahun lahirnya saya nih. Ya. Oke, kemudian kita lihat. Nah, kemudian dari tahun 2000 sekitar 2020 ya, ini saya baru kembangkan ke arah energi, dan saya lihat lebih dalam tentang penemuan-penemuan beliau, karena salah satu orang Indonesia juga pernah membuat satu materi ya, dan satu alat di mana itu kurang lebih kayak penemuannya Wilhelm Reich ya. Itu bisa untuk mengubah cuaca, dan hasil penelitian cukup lengkap, ada rumus-rumusnya, dan sampai diakui oleh tim SWAT-nya Amerika ya, NASA juga ada, itu masih ada kenangannya di mana beliau diberikan penghargaan. Nah, cuma inilah hebatnya orang Indonesia. Alat dan pengetahuannya tidak diperjualbelikan ya, ataupun hanya konsumsi sendiri. Oke, di sini ya mungkin sekilas aja. Di situ ada tertulis ya, membuat orgon dan struktur jaringan sehingga orgon dapat berfungsi secara maksimal. Nah, ini yang penting ya teman-teman, dimana sebenarnya orgon itu banyak yang bikin yang kemarin tadi saya paparkan, cuma bedanya di sini. Nah, yang kita akan lihat ya di halaman berikutnya. Nah, orgon itu sebenarnya pentingnya di bagian sini nih teman-teman. Ya, harus ada perhitungan tentang elemen ataupun unsur-unsur yang ada pada alam kita sebenarnya. Seperti penemuannya Wilhelm Reich itu waktu itu masih berupa logam aja dia. Ya, itu pun dalam bentuknya bisa dibilang kayak lemari es ya. Kemudian ada yang dicoba dimasukin ke dalam, yaitu perempuan ya. Nah, itu berhasil mengurangi sel kanker yang ada pada payudaranya. Itu hanya memakan waktu 30 menit. Karena dia pakai unsur ini masuk sebenarnya. Nah, waktu dia pakai uji coba ke elemen dengan orang yang laki-laki, tapi nggak ada perubahan. Ya, mungkin menurut saya ini tergantung elemen. Makanya kenapa di sini saya jelaskan secara yin dan yang, di mana yin berarti adalah energi yang ada pada bumi ataupun perempuan nih. Energi bumi ataupun perempuan ataupun batu kristal. Karena orgon-orgon kita ini ada batu kristalnya nih teman-teman ya. Energi yang laki-laki berarti energinya langit ataupun logam-logam mulia. Nah, kita bisa lihat ini udah ada satu perbedaan nih. Nah, sebenarnya orgon itu harus ada perhitungan yin dan yang baru terjadi keharmonisan. Nah, inilah yang membuat perbedaan di mana orgon kita dengan orgon lainnya, apalagi disusun dengan struktur jaringan. Ya, dimana jaringan itu kalau kita ibaratkan sebuah handphone, tanpa jaringan dia nggak jadi handphone, tapi jadinya aksesoris handphone. Ya, kalau ada baterainya, ada SIM card-nya, ada micro SD-nya, ada tombol-tombolnya.
Ya kalau dia nggak pakai susunan jaringan, ya baterainya nggak bisa bekerja. Jadinya baterai aja gitu loh. Benar-benar itu sebuah aksesoris gitu ya. Nah, kemudian batu mulia yang kita gunakan juga batu mulia yang bisa diikat untuk cincin ya. Oke, kita masuk berikutnya sambil kita memberikan pengetahuan dan bercerita lah ya di sini ya. Nah, yang kita lihat di sini yang di gambar berikutnya kita sudah kelihatan ya ada batu mulia warnanya 7. Kenapa 7 ini berhubungan dengan cakra, bentuk cakra ataupun panca indera manusia. Ya, nah sebenarnya batu-batu pada zaman dahulu kala ya, sebelum pernah ada teknologi menggosok batu cincin ya, kita lihat-lihat arkeolog menemukan ya makam-makam kuno ya yang nggak disengaja, di mana beliau-beliau ini udah pakai batu cincin, pakai liontin, tapi bentuknya masih jelek ataupun nggak diasah. Tapi kenapa mereka pakai? Padahal kalau dilihat ya nggak begitu bagus amat kalau nggak diasah karena nggak mengkilau. Karena beliau-beliau zaman dulu udah ngerti tentang energi ataupun panca indera dalam tubuh. Dimana panca indera dalam tubuh ini kalau energi yang kurang otomatis disupport dengan batu mulia ataupun unsur yang ada pada alam. Ya, ini jadi supportnya ya atau boosternya. Ya, oke. Kemudian di sini kita singkat organ merupakan energi yang mungkin kalian mengetahui ya dengan nama lain seperti Reiki, Chi, Prana atau masih banyak lainnya. Ya, dia ini sebagai pengganti energi yang ada dalam tubuh. Ya, dia sebagai ya ibarat kita ini handphonenya. Nah, dia ini alat chargernya nih. Ya, ini alat chargernya. Nah, kalau kita lihat secara fisik ini ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, mungkin di sini saya akan mulai bercerita membagikan pengetahuan tentang yang saya bilang sumber jaringan. Nah, di sini kita lihat ada 3 lingkaran, ya. Nah, 3 lingkaran ini seperti parabola sebenarnya. Jadi dia penangkap sinyal. Ya, ini saya bikin seperti ini atau dengan simbol triskelion karena dia sebagai penangkap sinyal. Sebenarnya di tengah-tengah sini ada antenanya nih. Ya, cuma bahannya saya rahasiakan ya. Nah, ini kalau kita lihat ini sudah menjadi satu bentuk yang cukup sempurna, di mana di parabolanya di sekelilingnya ini saya juga memberikan warna bahan kuningan bener ya ini ya. Hanya saja bahan-bahan lainnya tidak saya berikan. Yang pasti ini bahannya lengkap. Di mana unsur yin-nya 7 batu mulia. Kemudian di tengah-tengah sini juga masih ada. Di bawah antena di sini juga masih ada batunya. Ini tergantung personal orang. Setiap orang kan berbeda-beda. Cakra mana yang berkurang. Nah, kita akan survei cakranya dan kita akan berikan inti dari energi yang ada pada di tengah-tengah sini. Di balik parabola ini, di balik parabola ini jadi ada batu-batu yang kita akan dominankan ya, seperti itu ya. Kemudian dari pertemuan yin dan yang itu sebenarnya yang paling penting itu adalah rahasia antara pertemuan yin dan yang. Itu ada satu materi yang saya rahasiakan. Ini bumbu dapurnya saya. Ya. Jadi kalau yang mau mencoba energi organ yang saya bikin itu bisa ke kantor saya, bisa dicek energinya, itu lihat telapak tangan sendiri tanpa rekayasa. Seperti itu ya. Teman-teman ya, jadi yang penasaran bisa tanya teman-temannya, juga udah ada YouTube-nya, udah banyak testimoni yang terjadi ya. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, di mana organ ini menjadi recharge untuk tubuh ya. Jadi setiap manusia itu ada momen-momen di mana kadang mengeluarkan energi negatif, kadang-kadang mengeluarkan energi positif. Nah, sebenarnya organ ini di mana energi negatif dan positif itu akan diserap oleh organ ini. Ya, ini salah satu organ booster. Ya. Setelah menangkap energi positif dan negatif, otomatis organ ini akan menangkap sinyalnya, kemudian dia mengeluarkan kembali, tapi yang dikeluarkan hanya positif. Seperti ini. Ya, nanti di akhir pemaparan ini ada videonya ya, tentang perjalanan energi bagaimana dia bisa bekerja.
Nah, makanya kenapa setiap pemakaian orgon itu terutama untuk orgon booster seperti ini, biasanya di sekelilingnya kita taruh garam. Supaya apa? Supaya energi yang diserap hanya khusus positifnya aja. Jadi yang dipancarkan positifnya lebih banyak, ya, berkali-kali lipat. Sedangkan negatifnya udah menghilang di X begitu. Ya, itu garam sebagai penyaring energi negatif. Nah, ini biasanya digunakan juga untuk media-media untuk ritual, untuk pembersihan. Ya, jadi energi alam itu banyak manfaat yang bisa kita gunakan sebenarnya ya. Oke, seperti itu. Nah, ini waktu kita pakai di liontin bisa ya, di dashboard mobil bisa. Nanti kita masuk ke dalam materi yang lebih rincinya tentang bentuk orgon dan untuk apa aja sih tempatnya gitu ya. Kita next lagi. Oke, nah sekarang kita masuk yang lebih rinci. Nah, di sini adalah orgon dengan serial number 001. Nah, di tengah orgon ya merupakan pusat energi yang disusun dengan simbol triskelion. Nah, ini triskelion nih. Ya, 3 lingkaran yang tadi saya sebut sebagai parabola. Pusat energi ini merupakan simbolisasi matahari terbit saat puncak dan terbenam. Ini melambangkan keselarasan api, air, udara dalam feng shui. Dengan pusat energi triskelion orgon ini, Anda akan menerima kelimpahan energi tanpa putus. Batu terdiri dari batu ametis, lapis lazuli, aquamarine, citrine, golden tiger eye ya, dan red jasper. Dan beberapa bahan kualitas yang diperhitungkan agar presisi. Jadi ada hitungannya nih, ini berapa mili, ini berapa mili ya. Kalau ini besar kecil otomatis jelek nanti, nggak seimbang energinya. Ya, kalau yang tadi kita lihat di awal-awal ini nggak, warnanya kuningannya warna kuning. Nah, ini kuningannya saya pakai warna biru. Nah, ini cuma bisa dibilang di Indonesia ini saya ini ya pertama kali ya membuat logam-logam yang berwarna-warna seperti ini yang dalam orgon ya. Saya lihat pas saya posting itu sudah beberapa orang pembuat orgon ini mulai mengikuti saya nih. Tapi nggak apa-apa, biarkanlah mereka berkarya. Hanya bedanya di mana kualitas batunya, kualitas bahannya ya, termasuk bahan kaca ini ya. Ini kan harus disusun di dalam cetakan kaca. Kemudian kreativitasnya di dalam orgon ini yang penting adalah susunan jaringan. Kalau tanpa susunan jaringan itu bukan orgon, yang ada hanya jadi ya manik-manik aja, pajangan ya. Seperti tadi ya, handphone tanpa jaringan ya jadi aksesoris handphone aja, bukan jadi handphone. Jadi sesuatu yang tidak berfungsi aja gitu loh ya. Ini adalah liontin ya, ini adalah best seller yang kita ya, dimana untuk produk ini sudah mendapatkan logam mulia ya, atau bisa saya bilang perak ya, perak murni. Itu seberat 12 gram ya, dimana 12 gram untuk saat ini ya cukup mahal ya. Tapi orgon saya tidak jual mahal-mahal karena ini saya untuk membantu teman-teman mendapatkan manfaatnya ya. Jangan sampai kita jual mahal ya, itu namanya memperkaya diri. Kalau ini benar-benar ya kita manfaatkan untuk teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, apalagi sekarang kan ada pesulap merah ya, itu bagus ya. Itu ada beberapa produk kesehatan yang memang permainan pikiran ya, mindset. Nah, di sini ini malah bisa dites, ini bukan karena mindset ya. Saya berani studi banding untuk merasakan perbedaannya, termasuk energi yang saya kuasai, yang saya berikan kalian pelatihan itu, dimana setelah menguasai energi ini sebenarnya bisa mengubah bentuk manusia atau fisiknya. Ya, itu tanpa orang yang kasat mata pun bisa lihat ya, seperti itu ya. Saya persingkat aja, kita masuk kembali materi yang berikutnya. Nah, yang ini sama aja dengan yang serial 001. Kalau ini di serial 002, ini hanya bentuknya lebih kecil aja nih. Ini biasanya cocok untuk anak-anak dan kaum perempuan, seperti itu ya. Nah, tadi mungkin teman-teman udah lihat seri 1 dan seri 2. Ini warnanya udah beda-beda ya. Karena warna logam atau antena ini bisa diganti-ganti ya, sesuai dengan karakteristik ataupun sukanya warna apa ya. Yang penting di bawah atau di balik energi yang ada di dalam parabola ini yang utama ya. Karena itu benar-benar harus
dipertanyakan, yang akan kita lihat dan akan kita survei ya, supaya energinya kena tepat sasaran gitu ya. Ibarat kalau orang pakai handphone, kalau dianya tinggalnya di daerah terpencil ya butuh handphone yang sinyalnya lebih kuat kan, seperti itu ya. Jadi sebenarnya teknologi itu hampir sama aja sebenarnya. Seperti energi ini juga hampir sama, orgon ini ya. Itu harus menyesuaikan karakternya ke arah mana nih. Ya, seperti itu. Nah, itu tetap ada 7 batu ya seperti tadi. Ini ya hampir sama, hanya bedanya ini lebih kecil, lebih minimalis. Dan tetap untuk serial 002 mendapatkan perak seberat 12 gram. Ya, harga perak boleh kalian cek di pasaran berapa ya, supaya ada perhitungan jelas di kalian dan kalian baru tahu, oh ternyata produk ini murah sekali. Nah, jadi silakan dicek perak, kemudian di krom perak itu udah berapa. Ini udah termasuk ikatannya ya. Jadi orgon ini sudah diikat ya. Untuk warna-warna orgon itu bisa lihat di Facebook ada, Facebook group ada, Instagram ada ya, ataupun di mentor-mentor kalian itu banyak foto-fotonya ya. Oke, kita lanjut ke nomor serial 003. Nah, ini yang 003 ini ya, ini bentuknya udah mulai berbeda nih. Ini bentuknya segi 4 ya, dimana lebarnya 2,5 cm dengan tinggi 3 cm. Ini juga bentuknya kecil ya, cuma hanya bentuknya segi 4 ya. Ini tetap mendapatkan perak. Ini kelihatan nih ada peraknya tuh ya. Ini peraknya masih 12 gram. Nah, orgon ini masih berbentuk pada spiral, dimana melambangkan Dewi, Rahim, Suburan. Ini adalah lambang energi kekuatan yang hidup, perubahan yang sinambungan ya. Spiral digunakan terutama dalam latihan spiritual dan peradaban kuno. Spiral dapat Anda temukan pada tubuh manusia, hewan, tanaman, mineral, dan pola energi. Anda dapat menemukan hal-hal ini di alam semesta. Orgon ketiga dan fokus spiral ini mengingatkan Anda pada evolusi lahir dan batin, perkembangan dan keseimbangan. Yang maksud spiral itu sebenarnya bukan yang triskelion ini ya, tapi yang sebenarnya yang digambar 005 sebenarnya. Ya, ini penjelasannya di gambarnya ini salah di setting nih. Ini mesti dikasih sanksi nih. Ini bagian desain saya ini ya, tapi nggak apa-apa, ini tetap triskelion. Nanti untuk spiralnya itu ada di gambar 005. Oke, yuk kita langsung lihat di 005 spiral. Nah, yang tadi kita baca spiral, nah ini nomor seri 005. Nah, yang seperti spiral itu penjelasan yang seperti ini ya, dimana spiral juga mungkin di sini ditambahkan lagi lingkaran dapat mewakili kekekalan yang bersifat melindungi, kadang dilambangkan dengan matahari, atau pembatasan dengan kurva yang melambangkan pertahanan dan menjaga hal-hal yang ada dalam, menunjukkan sesuatu komunitas integrasi kemampuan. Tipe ini untuk mendapat tipe ini tidak mendapatkan perak ya, tapi memang untuk seri ini memang saya spesial yang tidak dapat perak. Jadi ada beberapa kelas yang saya bikin. Kelas paling atas pun yang dapat perak pun sebenarnya kalau di sisi perbandingan harga itu sebenarnya udah murah sekali. Apalagi yang ini, yang tanpa perak itu murah sekali. Benar-benar murah sekali dengan manfaat yang tanpa batas ya. Apalagi barang ini bisa dibilang energinya tiada batas. Paling pagi dijemur, kalau mau mandi ya dilepas, mau tidur dilepas. Nah, mau tidur itulah saatnya untuk energi ini di recharge kembali juga ya. Ditaruh di satu wadah, di sekelilingnya kita kasih garam, itu aja. Nah, setelah serial 005 kita akan lihat dengan seri-seri yang disebut seri custom ataupun seri limited edition. Nah, deskripsinya ini kita abaikan ya, karena yang kita lihat ini yang seri custom ya, dimana custom ini banyak macam. Nah, ini tergantung teman-teman ada dapat inspirasi apa ya. Kalau di sini yang mempunyai inspirasi awal biasanya saya kasih harga diskon yang memberikan inspirasi. Nah, misalnya yang kita belum pernah bikin ada gambar apa ya, itu biasanya saya kasih diskon ataupun harga bagus ya. Tapi kalau yang udah ada ngikutin, nah ini harga custom jatuhnya ya, nggak beda-beda jauh, cuma 200.000 kan gitu ya. Tapi kalau memang butuh banget ya gampang lah, cincai lah kata orang ya. Nah, ini yang custom ini dimana kalau yang kita lihat ini ada
salib ya, atau ada gambar om, atau ada gambar grup ya. Misalnya kalian dari perusahaan apa mau dibikinin ya, atau kalian hobinya apa mau dikasih gambar apa ya, di sini ya bebas pokoknya ya. Yang penting gambarnya ini yang pertama harus berbahan perak, kalau nggak logam-logam ya. Yang pasti yang tidak bisa dipakai itu bahan besi, itu nggak bisa sebagai pemancar atau penangkap sinyal. Di sini kan kita harus ada perhitungan nih, masuk nggak masuknya. Nah sebenarnya kayak pemancarnya kan tadi ada di tengah ya. Ini pemancarnya kita bagi menjadi 3 tempat ya, karena ditutup oleh salib ya. Nah ini harus dihitung bener-bener nih gitu loh. Nah termasuk logo-logo, lambang-lambang yang kalian mau ya, itu harus kita cek dulu. Bukan berarti kalian kasih saya lambang apapun saya terima, enggak. Percuma kalian kasih saya lambang apapun, pas dibikin nggak ada khasiatnya, untuk apa ya, percuma ya. Bukan berarti saya nggak mau uangnya, bukan, tapi ya nggak bermanfaat ya juga, untuk apa kan gitu. Karena awal saya bisa membuat orgon ini juga berawal dari beberapa pasien ya, itu jauh ya, tempat terpencil ya, apalagi orang tua disuruh latihan olah napas sudah pasti nggak bisa, latihan meditasi udah pasti nggak bisa ya. Mau nggak mau saya menciptakan alat ini ya, untuk membantu mereka juga ya. Oke, kemudian kita masuk ke halaman berikutnya. Nah sekarang kita lihat yang udah berbeda nih ya. Ini seri 010 ya. Ini kita mulai baca dulu aja ya. Segitiga atau piramid kami lambangkan sebagai satu kesatuan alam semesta, di mana 3 hal terdiri dari Tuhan, alam, dan manusia. Juga merupakan perwujudan dari ayah, ibu, dan anak. Dan piramida selalu berkaitan erat dengan bangunan kuno seperti piramid ya. Oke, maaf tadi geser dikit ya, seperti piramid di Mesir. Adapun di Indonesia yang dikenal sebagai situs Gunung Padang yang terletak di Cianjur ataupun Jawa Barat. Nah, ini sebenarnya warna yang kita lihat di sini ini ada warna hitam segala macam. Ini batu mulianya ya, ini sebagai boosternya ya. Ini parabolanya ada di bagian sisi bawah ya. Kemudian di bagian sisi kiri dan kanannya ya, itu ada 4. Nah ini untuk tinggi sebenarnya ini totalnya 10 cm, tapi sebenarnya dia dari sini sampai ke sini ini ada sekitar 7 cm. Nah di bagian bawahnya ini 3 cm. Nah ini bisa digunakan atau diletakkan di meja kerja, dashboard mobil ya, ruang tamu. Nah ini bisa request misalnya energinya untuk apa nih, misal dashboard mobil berarti energinya untuk konsentrasi ya, supaya nggak ngantuk ya, itu bisa. Misalnya di ruang tamu untuk apa nih energinya, requestnya misalnya untuk keharmonisan. Nah itu bisa untuk keharmonisan, untuk agak adem bagi yang suka berantem. Nah tidak dipungkiri orgon ini bisa di request untuk hal-hal yang berhubungan dengan yang tak terlihat atau kasat mata. Karena dari beberapa ya, ini biasanya ada request ya. Bisa kok ini untuk tempat-tempat angker, untuk tempat bisnis bisa. Tergantung tempatnya itu seberapa besar ya, harus dilihat berdasarkan tipe juga. Ini kalau yang seri seperti ini ya, booster 010, 011, 012, ini jaraknya hanya 15 meter ya, jadi tidak terlalu jauh ya, hanya 15 meter. Kemudian dari semua organ kita itu tidak ada isiannya, itu semuanya alami dari alam. Kadang ada yang nanya, kok ini bedanya organ saya dengan organ Koko apa nih? Kalau saya dulu beli harus dikasih minyak lah apa, itu isian dong. Berarti kan karena beberapa unsur alam itu bisa jadi rumah seperti itu ya. Kalau di sini tidak, kita alamiah. Kemudian untuk produk ini sudah mendapatkan tatakan ya, mau hitam atau putih. Ya, ini bisa dipilih di request. Oke, kita masuk ke 011. Nah, kalau untuk 011 ini bentuknya ini oktagon atau segi 8. Ini biasanya untuk Pakua nih, simbolis Pakua dari zaman Kaisar Tiongkok dan dasar sistem kosmologi. Di setiap 8 garis melambangkan langit, bumi, angin, air, guntur, gunung ya, api, dan tanah rendah
ya. Ini fungsinya sama, bentuknya aja berbeda. Untuk request warna ini silakan ya. Untuk request fungsi bisa di kontak kepada mentornya ya. Nanti akan kita perhitungkan segala macem ya. Ya, oke, kita masuk ke 012. Nah, lagi-lagi bentuknya sama ya. Dimana ini yang kecilnya tetap di 10 cm, hanya bentuk di perseginya berbeda. Ini segi 6 heksagon. Pusat penghubung koherensi universal yang mengikat segala sesuatu bersama-sama dan menghubungkan kembali stabil secara struktural. Alam pun mengakui bahwa heksagon kompromi dengan tepat antara kesetaraan lingkaran dan sudut poligon dan dinamakan simbolik inherent. Ya. Lagi-lagi bentuknya aja yang berbeda, sifatnya ya atau jarak pancarnya masih sama. Nah, kita masuk ke seri yang udah mulai berbeda nih. Yuk kita simak. Ini agak berbeda nih ya. Ya, bentuknya juga agak unik ya. Ini saya sebut sebagai Tower Booster Triple 7 ya. Prinsip pembuatannya menggunakan bahan yang sama dengan orgon sebelumnya. Hanya bentuk dan warna organ ini dibuat secara pragmatis, mungkin agar tidak menyolok, malah takut diambil orang lain ya sebenarnya. Sebagai tambahan di tengah tabung ini kita kasih tabung tembaga sebagai antenanya atau pengoptimal pancaran ya di sini nih. Ya, di sini ada batu-batu kristalnya ya sebagai antena ya, di sini sebagai antena, ini sebagai pemancar penangkap sinyalnya ya. Nah, ini dibikin agak unik ya, karena ini untuk TB777 ini sebenarnya dia untuk di depan halaman ataupun untuk taman. Nah, ini kalau bisa malah ditanam di tengah-tengah pot nih. Jadi kita tutupin dengan tanah di sini sampai garis ini ya, warna hijau ini. Yang kita perlukan sebenarnya ini adalah batu kristalnya dengan campuran logam mulia yang ada di dalam ini ya. Ya, masa kalau kita barang kayak begini ada warnanya seperti ini, ya kita taruh mah cepet hilang ya. Tapi kalau mereka yang kita tutup dengan tanah di pot, ya mereka akan lihat ininya aja. Ya, belum tentu mereka ngerti ada apa itu kan gitu. Nah, ini untuk yang punya kebun itu bisa untuk mempercepat proses ya, proses perkembangannya tumbuhan ini ya. Kalau untuk depan halaman itu untuk menjaga, menetralisir energi-energi dari luar yang kurang baik. Ya, seperti itu ya. Oke, kita next lagi. Nah, kita udah masuk ke Super Booster Triple 8. Ini segitiganya solid ya. Secara keseluruhan produk ini sama dengan orgon yang ada pada sebelumnya, namun memiliki jangkauan sebesar 25 meter. Oleh karena itu produk ini dinamakan Super Booster Pyramid. Ya, karena dia bentuknya itu ini sebenarnya sekitar 10 cm nih atas ke bawah. Cuma dia solid 10 cm-nya nih. Dia solid, jadi agak gede. Ya, karena dia tidak ada tatakan ke bawah. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini kelihatan jelas banget nih antara yin dan yang-nya. Ini yin-nya, ini yang-nya. Nah, pasti dari antenanya ini nyambung ke bawah sebenarnya nih. Cuma udah ketutup ya. Yang penting yin dan yang ini di tengah-tengah ada unsur apa yang tidak saya infokan sebenarnya. Ini bumbu dapur teman-teman ya. Kemudian, nah lagi-lagi sesuai request ya, ini untuk apa, kegunaannya untuk di mana. Ini kalau udah 20 meter ini udah tempat ruangannya agak besar ya. Nanti selesai pemaparan orgon ini, nanti teman-teman yang mau bertanya, nah nanti mungkin kita berikan kolom chat di bagian bawah ataupun nomor yang bisa dihubungi aja ya, supaya lebih gampang ya. Nah, kemudian kita masuk ke orgon piramid berikutnya. Nah, ini sama mirip ya, mirip tensor yang tadi triple 8 ya, ataupun orgon yang triple 8. Tapi ini bedanya ini yang paling mantep nih. Ini best sellernya kita nih sebenarnya. Selain tadi Leontin, ini best sellernya. Karena kenapa? Ini jaraknya ini tergantung denah ataupun lokasi yang akan digunakan. Biasanya kalau lokasi yang membutuhkan energi lebih besar, ini orgon ini anehnya pembuatannya ini ya bisa semakin besar. Jadi nggak bisa sampai patokannya cuma 12 cm, ini nggak bisa nih. Ya, kadang-kadang bisa lewat 12 cm, bisa 15 cm, 14 cm, 13 cm atau 12 cm setengah. Ya, ini karena unsur yang ada pada batu kristal di dalam ini kita akan
harus dihitung kan berapa gram. Nah, itu kadang-kadang bisa lebih. Jadi makanya kenapa orgon ini bisa lebih, kadang nggak cuma 12 cm seperti itu. Nah, ini ada dua teknologi ya, perpaduan ilmu ergonomi dengan ini ilmu satu lagi itu namanya piezoelektrik. Nah, tensor orgonet adalah tambahan beberapa tembaga yang komunikasikan dengan struktur kristal di dalam orgonet. Akan jadi selaras menghasilkan aliran piezoelektrik. Nah, pada dasarnya tensor adalah antena piezoelektrik yang bersifat elektrik dan magnetik. Menurut Philips Callahan, ini teman-teman bisa cek di Google ya. Ya, coba jangan cuma katanya nih. Seorang pakar di bidang paramagnetisme. Tensor menghasilkan nilai paramagnetik tertinggi yang pernah dikaji. Nah, ini boleh dicek ya. Jangan cuma berdasarkan hasil penilaian saya aja nih. Ya, teman-teman bisa cek di Google ya dengan apa yang semua saya paparkan ya. Karena bermain pengetahuan seperti ini kita harus ada satu logika, benar nggak nih, kan gitu. Jangan mentah-mentah kita dengar dan iya kan gitu. Ini nggak bagus juga ya, bukan berarti saya nggak bagus ya. Oke, ini kelihatan ya, ini ada 4 tembaga ya. Nah, ini yang disebut piezoelektriknya nih di bagian sini. Piezoelektrik itu sebenarnya semua batu itu, teknologi batu kristal itu udah tiap hari kadang kita gunakan, cuma kita nggak paham ya. Misal kita ambil contoh itu korek api yang pakai ini ya, cetek-cetek itu ya. Itu sebenarnya di dalam cetekannya itu ada batu di dalamnya itu. Ya, cuma hentakan batunya waktu kena gesekan akhirnya berakibat adanya percikan listrik. Ya, ada elektromagnetik jadinya. Sama dengan mobil-mobil tua ya, yang tahun-tahun masih awal-awal tahun itu mobil tercipta, itu di tengah-tengah mesinnya di dalamnya itu sebenarnya ada batu-batu kristal itu. Ya, coba tanya dengan bengkel-bengkel tua deh kalau teman-teman nggak percaya ya. Oke, ya kemudian ini sama jarak tempuhnya 25 meter. Hanya saja walaupun 25 meter, ini gelombangnya itu bisa 3 kali lipat. Ya, gelombang kekuatan pancarannya seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin saya akan penjelasan tentang warna-warna yang ada pada liontinnya ya. Apa lingkarannya, warna-warna ini, batu-batu, warna ini. Nah, ini semuanya bisa request ya. Itu banyak warna yang tersedia. Ya, mungkin itu aja ya. Bagi teman-teman yang bingung, boleh chat atau bertanya di bagian kolom komentar, ataupun bisa hubungi ya website kita yang tertera di dalam kolom deskripsi. Itu aja, sekian dan terima kasih.